Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. How are you guys doing today? I hope you are all doing great and be blessed with health. Saya senang sekali bisa kembali berdiri di depan teman-teman sekalian untuk belajar kembali melalui channel edukasi kesayangan kita, yaitu Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Pertama-tama izinkan saya kembali memperkenalkan diri saya. Nama saya Ilham Yunus dan saya berdiri teman-teman untuk mempresentasikan dan mengajak teman-teman untuk belajar bidang literasi bahasa Inggris yang tentunya akan menjadi salah satu mata ujian ya yang nanti akan teman-teman hadapi di SNBT 2025 nanti. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang selalu merahmati kita dengan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa belajar dan menimba ilmu di sekolah. Dan tentunya kita jangan lupa juga berterima kasih pada guru-guru di sekolah ya, yang selalu membimbing kita yang tak pernah kenal lelah untuk mengajarkan kita hal-hal yang berguna untuk masa depan kita nanti. Which conclusion is the most appropriate to draw based on the passage ya. Jadi katanya kesimpulan berikut ini yang paling tepat untuk ditarik berdasarkan bacaan ya. Nah, tadi yang kita sudah simak bahwa cabai ini selain rasanya yang memikat, ternyata banyak manfaat untuk kesehatan gitu. Dan semuanya itu dan si penulis ya atau teks itu memperlihatkan hal-hal yang positif mengenai cabai. Jadi teman-teman bisa mengambil poin tersebut ya tentang poin positif mengenai cabai sehingga teman-teman bisa lebih spesifik menentukan pilihannya. Nah, sekarang coba kita ya bandingkan setiap pilihan. Kayak bagian A. Bagian A kita cek, although meskipun chilies have many benefits, walaupun lombok memiliki banyak manfaat, oke, its consumption ya should not be excessive gitu. Jadi katanya meskipun cabai memiliki banyak manfaat ya, konsumsinya ya atau banyak jumlah konsumsi yang kita makan itu tidak boleh berlebihan itu ya. Jadi konsumsinya itu tidak boleh berlebihan. Kalau kita cek tadi pada bacaan itu fokus membahas mengenai manfaat kesehatan. Nah, di sini ada ya benefits. Oke, begitu. Dan sepertinya si penulis atau bacaan tersebut memperlihatkan sisi positifnya ya, bahwa cabai ini bagus untuk perut, meredakan nyeri dan menguatkan jaringan paru-paru katanya begitu. Dan kelihatannya tidak ada tentang anjuran tidak boleh berlebihan. Walaupun kita yakini ya, apapun yang berlebihan tidak baik ya, termasuk pastinya makan lombok. Hanya saja pada bacaan tersebut, anjuran tentang konsumsinya tidak boleh berlebihan itu tidak ada ya. Hanya fokus saja membahas mengenai manfaat cabai secara umum dan secara spesifik pada bagian tertentu. Tapi sama sekali tidak membahas mengenai larangan jangan memakan cabai secara berlebihan. Jadi A ini tidak bisa jadi pilihan. Nah, itu ya. Tadi yang kita simak di bagian triks ini maksudnya. Jadi harus dikaitkan dengan topiknya. Karena topiknya hanya fokus mengenai dampak positif, sama sekali tidak ada dampak negatif ya yang dibahas. Jadi teman-teman tidak bisa memilih alfa ya. Karena alfa ini tidak mewakili bacaan. Bisa ya teman-teman ya. Sekarang kita pilih bagian B, kita cek. Chilies can be used as an alternative treatment for various disease. Oke, katanya lombok ini bisa digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk berbagai penyakit. Oke, kalau kita kembali mengingat tadi, nah bacaan ini tentang manfaat lombok ya teman-teman untuk kesehatan. Oke, kemudian di bacaan tersebut kayak paragraf 2, 3, dan 4 ya fokus membahas mengenai manfaat lombok pada aspek tertentu seperti ke bagian perut itu ya tadi ya, meredakan nyeri dan juga paru-paru itu. Nah, jadi misalnya kayak ada masalah pada paru-paru tadi apa sih punya cairan yang mengendap ya, nggak bisa encer. Nah, itu bisa diatasi dengan memakan lombok. Nah, itu adalah penyakit ya salah satunya. Nah, dan treatmentnya itu tadi dengan memakan lombok sehingga cairan yang ada pada paru-paru itu bisa cair gitu. Terus perut juga katanya ya kalau misalnya ada bakteri pada perut ya yang berlebihan itu kan berarti penyakit ya. Nah, bisa diobati dengan lombok sebagai alternatif treatment. Jadi kelihatannya bagian B ini bisa ya jadi kesimpulan ya teman-teman. Karena di sini dia sangat mewakili bacaan tentang lombok itu bisa menjadi alternatif pengobatan untuk berbagai macam penyakit ya. Nah, B ini kuat.
Tapi kita keep dulu ya, kita coba bandingkan dengan yang lain. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman sudah yakin dengan bacaan, saran saya jangan langsung memilih ya, langsung pilih beralih ke slide selanjutnya. Tapi coba cek lagi nih pilihan lain, siapa tahu pilihan lain juga ternyata jauh lebih kuat dibandingkan B misalnya ya. Kita bandingkan lagi, bagian C. People who do not like chilies may have more health problems. Oke, orang-orang katanya yang tidak suka lombok mungkin memiliki masalah kesehatan yang lebih banyak. Oke. Kalau meskipun teks tersebut membahas mengenai manfaat lombok ya untuk kesehatan, tapi fokusnya tentang apa saja sih yang mungkin akan terjadi kalau kita memakan lombok ya pada berbagai aspek tertentu, misalnya pada perut tadi ya, pada paru-paru dan juga untuk rasa nyeri begitu ya. Tapi apakah kita bisa judgmental seperti menyimpulkan, oh jadi artinya kalau orang nggak suka makan lombok nih akan memiliki masalah yang lebih banyak kepada kesehatannya. Ya, kedengarannya enggak ya. Jadi ini terlalu tergesa-gesa gitu ya, judgmental istilahnya. Jadi bacaan itu tidak menyebutkan bahwa berbeda dengan orang yang nggak suka lombok, mereka akan rentan terhadap penyakit. Nah, ada kalimat yang bernada demikian? Tidak ada ya. Oke, jadi tidak bisa menjadi perwakilan untuk kesimpulan. Nah, ini kembali lagi tadi triknya ya. Kaitkan dengan topiknya itu. Ya, di sini dia tidak menyinggung bagaimana sih untuk orang-orang yang nggak suka lombok, apakah mereka gampang sakit? Nggak ada ya, seperti itu ya. Nah, jadi C juga bukan jawabannya. Coba kalau bagian delta, teman-teman. Treatment using chili must be done wisely. Ya, jadi katanya pengobatan yang menggunakan lombok harus dilakukan secara wisely. Wisely ini artinya secara bijak, ya, secara bijak, secara hati-hati gitu. Nah, berarti bagian D ini mengisyaratkan bahwa lombok itu bagus untuk kesehatan, hanya saja harus hati-hati itu. Nah, kalau saya pribadi, ya itu betul ya. Tapi sekali lagi, ini tidak dibahas pada bacaan ya. Bacaan ini hanya fokus terhadap manfaat lombok saja. Tidak membahas mengenai konsumsinya, cara penggunaannya secara spesifik, tidak ada ya. Kelihatannya bagian D ini sama kayak bagian A ya teman-teman, ada pertimbangan katanya. Jadi D tidak bisa jadi perwakilan jawaban. Nah sekarang bagian E bagaimana? Chili lovers have good quality health. Jadi katanya karena tadi membahas mengenai lombok itu baik untuk kesehatan, jadi kesimpulannya orang yang suka makan lombok atau pecinta lombok katanya memiliki kualitas kesehatan yang baik. Apakah bisa dijadikan kesimpulan demikian? Ya, jadi tidak ya, karena di bacaan itu hanya memperlihatkan apa saja secara spesifik ya lombok itu berguna pada tubuh kita gitu. Tapi tidak menyimpulkan bahwa orang yang suka makan lombok pasti sehat, enggak ya. Hanya memberikan gambaran dan anjuran mungkin seperti itu. Nah, jadi yang paling tepat adalah bravo bahwa chilies lombok bisa digunakan sebagai alternatif pengobatan untuk berbagai macam penyakit. Oke, teman-teman bisa ya dalam menentukan kesimpulan. Jadi ambil pilihan yang seperti bagian B ya, yang fokusnya, topiknya membahas mengenai manfaat lombok tanpa melibatkan tentang konsumsi, pertimbangan lain tidak ya, atau penilaian lain seperti bagian E dan C ya. Itu kan tidak ya, bahwa bagian C itu katanya orang yang nggak suka makan lombok pasti gampang sakit dan sebaliknya orang yang suka makan lombok itu pasti lebih sehat. Nggak ada ya pernyataan begitu. Hanya menyampaikan saja apa-apa atau aspek apa saja yang bisa diberikan akan manfaat dari lombok tersebut. Oke ya teman-teman ya, jadi itu salah satu contoh menarik kesimpulan. Nah, kita masih ada waktu, coba kita cek lagi ya teks lain.